Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakar Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa bassiris sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, Bapak Marado, beserta dia itu orang tua kami dalam kampung Nagari, Pak Sidi bersama yang ada risiko, Epek dan sakit namu dan tak sakit galah, umumnya yang paling kurang di bawah. Pertama kali kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Kok boleh maka nak tadi baca balah dalam perahu. Kok boleh maka nak hati karena Allah Ta'ala memberlaku. Mumbang jatuh melakukan jatuh. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamarah badan lari-lari. Apa? Tadi ibu yang di luar itu telah seorang ibu. Kali utama aku sedang warga sedang. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Tidak banyak kali sampean rasanya. Cuman dari kita adalah yang patut kita perhatikan dari surat Al-Mulk ayat 2. Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu ahsanu amala dapat kita ambil pelajaran untuk apa? Agar kita berbuat baik. Tambah banyak awak mencari kematian, itu bahasa isyarat Allah. Giliran awak entah kabido lain. Ahsanu amalah, itu pelajaran berharga bagi kita kata Tuhan. Wa huwal azizul ghafur. Dan dianya Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Artinya perkasa itu Allah tunjukkan bahwa Allah itu muazzim nafsihi. Allah yang memiliki jantung awak, yang punya jantung awak itu Tuhan yang titipkan. Denyut nadi awak Allah yang berikan. Lamu jo lambe denyut nadi ko akan berhenti. Itu contohnya almarhumah itu bapak ibu itu orang tua itu indak menyangkuan. Beliau wajib menangguh ketika waktu meninggal panikon senangmu meninggal baru lelamu di SMA Nambaleng kan. Aku kalau ada apa-apa saja aku yang panikon ayo hadir kan. Nah, dia hari mengarah, dia hari tanpa mendadak saja. Kalau Tuhan berkehendak, dipenjat remote merah itu Tuhan nantu, nanmudo, nanbiro, baik bunda, di tangga, petaknya, alnya, dia ruh tukang dua dari kisah. Kalau latih waktunya. Oleh karena itu yang beliau yang patut kita ambil pembelajaran dan eloknya bagi anaknya, bagi cucunya,
teruskan perjuangan beliau. Apa hubungannya di sesama manusia, di sesama sebala. Kalau nan elok dilanjutkan, kalau nan buruk dibuang. Karena al-khata'u wal insanu sifatan linas, lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Oleh karena itu kematian mengajarkan bagi awak untuk apa gunanya? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Untuk supaya awak tanpa takana ya Allah. Takana jadi ya awak, dapat mana jawab? Iya. Dicalia dia Tuhan. Supaya awak tahu jo kampung awak terakhir itu indah para karakah. Desa Percacingan, Kabupaten Yalahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan. Itu kubur. Itu nana cok musabui bahwa kampung awak indah salamu awak duduk bersama jo keluarga. Pon salah banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Iyo dan dapat go. Yo benar. Ketika awak sakit, cari orang. Boleh detong orang yang mencari awak dan setia. Apalagi ketika awak sakit kanker, kantong kering. Iyo dan nak. Jarang orang yang mendakek kawak. Kalau ketika piti banyak orang nakek belum sana ambo, saudara ambo. Iya dan apa? Tapi ketahuilah semua yang diberikan Allah, harta, tahta, wanita, mayat itu yang terbujur kaku itu dia berkata walaupun hakikatnya wajah mendengar. Itu ayat Allah yang tersirat, yang menunjukkan ayat Allah yang terbentang, seolah-olah mayat itu berkata pada hakikat yang tersiratnya. Oh yang orang kampung keluarga sana saudara mau mendake lah kasih kodake lah. Alah mendake yang tua yang mergero baju dari tangga mendake sedonya. Kata mayat pada hakikat bahasa isyaratnya bu pak. Tolonglah kalian lambo. Bukakan pintu hati awak di surau. Apalah dulu menghadap Allah. Siaplah dulu. Isu antawa anta begitu. Anta siapa akan direnggut. Itu para rikut Pak Marajo lampe kali yang berpetak takziah meninggal orang. Sampai kali Bapak. Sampai Pak Mukhtar, sampai Onang Marni di Pilano, terakhir di Siko alun sampai lain razia mereka. Jadi itu kematian menunjukkan bahasa orang kampung mendake lah kamu calilah bola dulu anak saudara ambo lipe lah tangan sama dilipe kan orang lain bola melipe tangan usunglah kami yang kaki belah sebelum diusung oleh orang lain. Seolah-olah kamu di belakang imam sebelum dia opor di depan imam dia sebelum sholat jenazahkan. Artinya hakikatnya kalau awak suatu saat titipan Allah kok indah salamu awak pakai itu dapat mana? Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, karena titipan kok akan dipulangkan pangkanya balik. Ya ayyuhallazina amanu la taqullaha wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan oleh Allah padamu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya annama amwalukum wa auladukum, hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi pahala bagi kita. Wa annallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya bagi Allah itu ada pahala besar. Harta bisa menjadi malapetaka, ya tidak? Bisa baca Ka'bah dan sana, tak kenal sana saudara, ya tidak? Yo.
Kemudian anak kita tuh kalau tak pandai kita titipkan, suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Kalau anak awak indah awak bisikkan dari kini nilai agama bu pak, kini tukang cabai kain kapan lah mulai berkurang dah Pak Rajo. Tukang menyolatkan jenazah Allah mulai menjauh. Kau lapai Ustaz wadir kampung besok, lapai dah Pak Marajo buya kita besok. Lah sampai tabanam matahari itu nanti dingin lupa. Dado yang mencabikkan kapan yang akan menyulatkan. Mana ngiruh kok? Mana saudara-saudara yang banyak? Nggak ada yang bisa menyolatkan anak ambo yang selusin, yang dua lusin, yang banyak mana? Nggak ada yang mana lupa. Malah ngiruh betul lupa. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sajadah ayat 12 Pak. Dan jika kamu melihat hamba berdosa tertunduk kaku ketika ketakutan menghadapi kematian, apa katanya Pak? Rabbana absurna, kami telah mendengar, kami alaman lihat. Kini kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Ibu artinya Pak, anaknya ketikanya meninggal, yang harusnya membacakan Quran, yang membisikkan kalimat la ilaha illallah, anaknya sibuk main HP, internet, tidak entah kapal orang tuanya Pak. Dan Quran hanya kambang mendulukan dan la ilaha illallah dibisikkan. Inyo kadang hatinya raso pareso tidak tertancap dalam jiwanya. Jadi pelajaran yang sangat berharga dan kematian. Persiapkan anak kita, harta kita dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah. Seninya kebapak anak kita diajarkan berkata sopan santun sehingga indahnya pergaulan, sehingga ketika kita menghadapi kematian tidak ada musuh kita dulu Pak. Mangkana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau lebih baik. Makanya ketika orang meninggal itu Pak, orang yang hidup mengatakan, hai orang kampung, manakelah kok ada si mai lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah, lain dimaafkan. Kalau ilai dia kurang nak kurang rindu. Tapi kalau sakit nanti siko, ada yang serak, ada yang tak nyaman, maka tersangkutlah kita dengan kata Rasulullah, isnani la yuzrubaha ilaihi ma yawmal qiyamati urrahimi wa jarusu. Dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, memutuskan silaturahim bertetangga dengan jalan menuju. Jadi ibu bapak-bapak nyawa rukwang tak bisa menekuk entah kabilo painyodoh. Jadi kalau ada masa hidup di dunia ini, sucikan diri dan hati kita sebelum menghadap zat yang maha suci. Itu hakikat kesan dan kematian. Sucikan perbuatan awak kepada Allah, sucikan perbuatan kita kepada manusia. Maka tali kain kapan itu berwarna putih, makanya barasian dan disiko dulu Pak. Jadi awal solat kau tak pergi ke masjid dulu Pak. Buang yang buruk, irih dan kabur. Itu baru tanaman Allah. Baru awak zahaballah binurihim, Allah pergikan cahaya awak dengan cahaya. Kalau laba cahaya awak ada nur Allah, nur Muhammad, maka Allah pulangkan kita. Allah berikan kita namanya tempat aliyin, tempat yang tinggi, maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Jadi ibu bapak-bapak, hari baik bulan baik. Oleh karena itu, kalau ada kita bermasalah sama keluarga, kalau ada almarhum kita bersalah kepada almarhum kita, baik anak, tak sempat minta maaf, doakan mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua-ku. Kemudian yang biasanya berkunjung aja ke rumahnya sanak saudara, walaupun mereka telah pindah rumah di tempat yang asing, jangan biarkan mereka bersedih menunggu di kuburan. Kini dulu ambo ditampengan layak dan rancak, kini ambo ditampengan langang di rimbo gadang. Nggak ada surang
modo. Jangan sampai buat tiru orang tua, kakek awak, nenek awak lupa. Makanya hakikat awak berkunjung ke kuburan itu adalah menyilau orang yang telah meninggal. Walaupun jasadnya yang meninggal, tetapi ruhnya akan tetap hidup. Nak tahu jauh? Iya. Oleh karena itu, jangan kecen bin awak kunjungan orang sampai meninggal tuh. Tetapi kata Rasul, kunjungilah rumah-rumah orang yang telah meninggal. Untuk apa? Agar kita mengingat bahwa kita akan mati. Apa yang harus kita persiapkan. Jadi tujuan ke kuburan, nggak sasar ke kuburan, nggak calik. Amang bola laba dulu. Bisu entah gila rambuan kalau siap membuat indah. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang muda mati, bawi gero mati, gigi lungga mati, Pak Ustad mati, Ustad Ara mati, Buya mati, Saduana akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un dalam surat Al-Ankabut. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami. Kami itu artinya Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar. Jadi pembelajaran hakikat dalam kematian itu adalah supaya awak kenal Tuhan dulu sebelum dia japir ruh kau keluar dari sangkanya. Karena diri awak ikut suatu saat harta awak, anak awak kalau tak pandai awak memfungsikan, tidak akan memberi faedah bagi awak. Makanya fungsikan anak yang saleh, ibu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Jadi asal pada sanak keluarga, hari baik bulan baik, ada waktu tetap kunjungi rumah beliau agar ketika beliau dalam kesedihan menunggu di rumah yang terasing merasa terobati, dan jangan lupa doakan mereka. Jadi kalau ada orang tua meninggal, makanya kunjungi kuburan itu sambil berdoa. Bukan hanya mengunjungi, tapi ingat supaya mengingatkan awak bahwa yang ada di diri awak akan meninggal, besok akan kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah balutlah dirimu dengan Islam sebelum kamu dibalut oleh tali kain kafan yang 5. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kenapa? Karena dalam kematian kamu akan ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, siapa imammu? Ma kiblatuka, siapa kiblatmu? Ma ikhwatuka, siapa saudaramu? Akan ditanya 5 pertanyaan tuh. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 68 boleh dicari. Hari itu mulut mereka dikunci, tangan mereka menjadi saksi, tangan mereka bicara, kaki mereka menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Aku rajin sholat kata lidahku, kapal logo menyawai aku tak pernah sholat. Diancuan mana kapal logo sampai sancuan-ancuannya malu lomai kau ingin kembali ke dunia. Kapal dia lah ambo nak talo dah ambo dah. Baserak mana kapal logo. Kamu tuli bisu, sumumbuk om jempang layar jauh. Tuli bisu ku tak nak melihat ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Ditusuk di basiangnya, malulong saja tidak dengar. Dicari orang kata, orang lebih banyak, tetapi nak dona mendengar. Ironya wak lama meninggal. Nah, sebelum Allah mengambil ruh kita keluar dari jasad kita, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, nikmat lapang sebelum sempit, nikmat kaya sebelum miskin. Jangan pernah disia-siakan itu. Manfaatkan keadaan awak, jadikan anak yang membawa hidup bertukar budi, mati bertukar iman. Dikala awak meninggal, besok inyo nama mandian, inyo yang mengkapani awak, tersenyum awak. Oh, yo dingin, yo sajuk, rasa di mandian anakku, rasa kan asewa. Terharu diri kita. Oleh karena itu, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Itu yang kedua, Pak. Jadi hikmah kematian itu yang pertama adalah agar kita kenal Tuhan kita dan kenal diri kita, bahwa satu saat apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita hendaknya mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Kemudian yang ketiga, agar kita memperbanyak amal ibadah. Yang keempat, hikmah kematian adalah agar kita mampu, yaitu untuk
memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Sucikan diri dan hati kita, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Kalau ada salah muka sama tetangga, ma min muslimaini yang tayaki iyani tapi sopahani ilau birolahu makayatafarikon. Bila kamu berjumpa dengan seorang laki-laki dan sama penusi, bermaafan kamu, maka selama hatimu tulus saling bermaafan, dosa berlalu akan datang bagikan desa langit dan bumi digugurkan oleh Allah. Tapi ia tak tahu ikut, Pak. Jadi kalau ada salah sama kawan, baik bulan balik bermaafan terlebih dahulu, supaya awak meninggal besok dapat tampek yang alien dan tinggi tadi. Oh, kami Ustaz dah sempat minta maaf orang tua awak. Doakan mereka, kunjungi kuburan mereka sebagaimana kita mengunjungi rumah mereka setiap ketika kita hidup. Kemudian yang kelima, hakikat dan pelajaran dari kematian tersebut, agar kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan kita menyanyiakan umur kita. Khairun nas man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, banyaklah kebaikannya. Sepanjang waktu usaha, kalau tata ruang beristighfar, kalau makan baca doa. Setiap kita lakukan banyak menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya kita nanti meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ikut tata ruang, ampe kali ampe baca. Kau dicabui tali amuk, kau sedang mencari dia malaikat bahar sebut Pak sukul khotimah mati dalam keadaan. Jadi makanya wak kalau sebut Pak, sebelum mati dan sebana mati berdoa wak ke Tuhan. Awak sarahkan ruh wak ke Tuhan. Saya tahu ibu bapak kamu apa yang ruh wak? Tidak tahu ruh awak di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu berdoa kita ketika kita tak sadarkan diri, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah ku serahkan hidup dan matiku. Kalau lamanya rawat ke Tuhan, Tuhan yang akan menjaga kita. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik penjaga adalah Allah, sebaik-baik penolong adalah Allah. Kemudian andaikan kita bermasalah dalam kehidupan, karena ada yang menghalangi kita dalam kehidupan itu, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan yang bersamakan bisa membuat lupa ajaran Allah. Jadi jangan sampai lupa. Adukan kalau awak ada bermasalah dalam keluarga, ada salah dalam ekonomi. Innalil muttaqina mafaza. Surah An-Naba ayat 31. Bahwa sesungguhnya bagi orang takwa itu adalah menang. Musola muslimin kita dapat. Adukan tangan kita. Ada masalah dalam suami istri, ada masalah ekonomi, tampung tangan kita. Ya Allah ya Tuhanku, berikan ketenangan pada diriku ya Allah. Berikan jalan yang terbaik. Allah yang maha besar akan mendengar masalah ibu bapak. La tahuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah beserta kita. Tapi kalau nak ada Allah dalam diri awak, bapak, awak akan takut menghadapi kehidupan. Percayalah. Jiwa dengan kemiskinan, awak menghalalkan setiap perkara yang haram, awak mengharamkan perkara halal. Tapi kalau awak serahkan diri awak ke Allah, diri kau akan menjadi kue, kulitnya hamparan ke Betullah, tulangnya tiang ke Betullah, kulitnya kawet ke Betullah, dirinya akan tabuk bakat Betullah, dan bisa digoyahkan oleh orang lain. Awak akan optimis menghadapi kehidupan. Itu hakikat kematian, Bapak. Jadi artinya kematian mengajarkan kita jangan juga kita mati sebenarnya. Mati sebelum dimatikan oleh Allah. Persiapkan diri kita. Apabila ada bermasalah, adukan kepada Sang Pencipta. Banyak berdoa, banyak kita berbuat baik selama hidup di dunia. Hidup bertongkat amal, mati bertongkat iman. Hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal. Supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Jadi pesan yang terakhir bagi kita, untuk kita yang tinggal, baik bagi anak dan cucu yang beliau, doakan mereka. Upayakan di rumah ini, hidupkan cahaya Allah, cahaya Muhammad. Banyak berzikir. Karena pada hakikatnya ruh itu selama 7 hari 7 malam masih ada sekitar rumah Pak. Jadi bacaan Yasin, doakan orang tua kau sehingga tersenyum. Andai badisi rumah awak dengan ayat Quran, letakkan di anak awak, di doa awak. Bukan ratapan dan tangisan, bukan perkelahian yang beliau harap, tetapi doa ujian faul bala. Doa adalah menolak bencana. Itu pesan bagi kita.
yang tinggal bagi anak cucunya. Kok ada nambah si tengka, nambah si silang, saling bermaafan dulu supaya mereka tersenyum melihat kita, melihat anak cucu dan anaknya dalam keadaan damai. Jangan jadikan budi dalam daging, karena walaupun mereka telah meninggal, kakek kita, nenek kita, tapi ruhnya punya rasul. Itulah pesan yang sangat dari hati yang paling dalam bersama Al-Quran saya bentangkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bahasa mudahnya, dapat diresapi dan direnungi taknya. Kalau tak karih dalam penyampaian, abu mohon maaf. Leh dimaafkan ibu, leh dimaafkan papa, leh dimaafkan Pak Merajo ya. Terima kasih banyak. Alif junun tanurapa, hazab yusukun tanur haji. Ridho jemaah kamu cinta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.